Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa haluk? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah bikhair ya, sehat semua ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia. Pada pagi hari ini mari kita lanjutkan kegiatan belajar kita pada tema 7 KD IPA ya. Anak-anak, pada minggu-minggu kemarin kalian kan sudah mempelajari tema 6 tentang KD IPA, yaitu tentang masa pubertas. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan pada tema 7, kalian tentunya masih ingat ya, pubertas itu apa dan bagaimana ciri-cirinya. Pubertas yaitu perubahan yang terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, perubahan yang terjadi antara lain yaitu perubahan fisik dan mental karena perubahan hormon. Nah, masa pubertas sering disebut juga dengan masa remaja atau masa akil balik. Nah, coba perhatikan anak-anak gambar ini ya. Jadi anak-anak kan dari bayi tidak langsung menjadi besar ya, dari lahir kemudian bisa merangkak, mulai berdiri dari masa bayi sampai anak-anak, kemudian berubah menjadi remaja, dari remaja beranjak menjadi dewasa, lalu menjadi orang tua. Nah, masa puber itu yang dinamakan juga masa remaja. Nah, kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang ciri-ciri pubertas ya. Jadi masa pubertas yang dialami anak-anak itu bisa berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan ya. Untuk anak perempuan, ciri-cirinya antara lain yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan di alat kelamin. Anak laki-laki juga begitu. Terus ciri yang kedua, untuk anak perempuan suara jadi melengking ya. Tapi kalau untuk anak laki-laki suara menjadi membesar. Kemudian ciri yang ketiga, untuk anak perempuan itu payudara membesar. Nah, untuk anak laki-laki bisa tumbuh jakun. Nah, anak perempuan ciri-ciri yang lainnya yaitu panggul atau pinggul membesar dan badan mulai terbentuk. Ya. Nah, kalau untuk anak laki-laki tumbuh kumis, jambang, jenggot, dan biasanya dada lebih bidang dan datar, badan pun menjadi kekar ya. Nah, kalau anak-anak ada yang sudah mengalami masa-masa pubertas ini, kalian jangan bingung ya, jangan cemas, karena itu semua adalah sudah kodrat ilahi ya. Semua itu akan dialami oleh semua orang atau semua anak, baik cepat maupun lambat. Nah, jadi anak-anak bisa mengatasi ketika mengalami masa pubertas dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ya. Cara menyikapi masa pubertas antara lain, 1, menjaga kebersihan tubuh ya, menjaga kebersihan tubuh karena di masa pubertas itu kelenjar keringat dan hormon itu meningkat, makanya anak-anak mudah berkeringat, dan kalau keringat banyak badan bisa menjadi bau. Makanya minimal anak-anak mandi 2 kali sehari, minimal mandi 2 kali sehari. Terus pakai baju yang bisa menyerap keringat ya. Kalau keringat itu lengket di badan, akhirnya kan badan menjadi bau dan tidak nyaman, bisa menimbulkan
dan akhirnya menjadi penyakit kulit, misalnya gatal-gatal, butuh air atau panu ya, kadas. Nah, itu. Kemudian cara yang kedua, hati-hati bergaul dengan lawan jenis. Hati-hati bergaul dengan lawan jenis ya, apalagi sekarang di era pergaulan bebas ya, bisa lewat HP, lewat WA, Facebook, Instagram dan lain-lain ya. Jadi anak-anak harus bisa menjaga diri, batasi pergaulan dengan teman lawan jenis ya. Nah, himbauan untuk orang tua, perhatikan dan dijaga atau dipantau ya kegiatan dan pergaulan anak-anak para orang tua yang mempunyai anak menginjak remaja. Jadi dipantau pergaulannya maupun kegiatannya sehari-hari. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Jadi makanan yang sehat tentunya makanan yang segar, yang bervitamin ya, yang halalan dan thayyibah, halal dan baik, bagus bagi kesehatan. Tentunya yang tidak banyak mengandung pengawet, tidak mengandung pemanis buatan ya. Apalagi anak-anak sekarang, saat-saat sekarang kan sukanya makan jajanan yang bersaus-saus itu, yang pedas-pedas itu ya. Nah, itu dihindari kalau bisa. Dan perbanyak minum air putih, jangan banyak minum es, apalagi di masa sekarang, yaitu masa musim hujan ya. Jadi jaga kesehatan dan berolahraga. Nah, olahraga itu sangat penting. Jadi jangan kalian belajar di rumah, tugasnya tidak dilaksanakan, tapi bangun tidur pegang HP, sehari-hari pegang HP ya. Jadi biasakan olahraga. Oke, cara yang keempat yaitu memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur ya. Anak-anak hati-hati, ini yang bisa mengendalikan adalah diri kalian sendiri. Jadi harus tahu diri dan menjaga diri. Nah, HP yang disediakan orang tua gunakan untuk banyak belajar ya. Banyak belajar, mencari misalnya Google, cari pengetahuan, tambahan pengetahuan yang bermanfaat. Jangan menonton video-video yang di atas umur kalian. Jadi tontonlah yang sesuai dengan umur kalian. Dan di sini juga pentingnya pantauan dari orang tua ya. Kemudian cara yang berikutnya, nah ini, rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, tentunya kita sebagai murid atau siswa-siswi MINU Tarbiyatul Wildan, murid madrasah, apalagi udah kelas 6 ya. Nah, sudah sering ibu ingatkan kalian harus jaga sholatnya ya. Sholat 5 waktu dirutinkan. Terus setiap bangun pagi, mandi, sarapan, wudhu, lalu sholat duha. Sudah sering ibu ingatkan kan? Nah, sudah dilaksanakan apa belum? Nah, itu tergantung dari niat dan kemauan anak-anak ya. Nah, anak-anak itulah cara-cara menyikapi di masa pubertas. Jadi jangan cemas, jangan bingung, dan dekatkanlah diri kepada Allah. Di samping itu juga kalian perlu mendekatkan diri kepada orang tua. Jadi setiap ada masalah, setiap ada apa-apa, curhat ya. Curhat ke orang tua atau kakak bisa ya, bisa ayah, bisa ibu, bisa kakak atau saudara yang kamu percaya. Dan tadi ya, pilih teman pergaulan, jangan sampai salah pergaulan ya. Itulah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Nah, sebelum saya tutup, kalian
silahkan dipelajari tema 7, dibuka lagi halaman 8, kemudian halaman 9 sampai 10 nanti dikerjakan latihannya ya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum.